Assalamualaikum. Loh, ya ampun, Latifah. Kamu diundang ke sini. Iya, pakai mic dong. Kamu diundang. Iya. Tetap ya, kamu diundang ke sini tapi kamu masih jualan roti juga. Semangat sekali kamu. Bu, ini sahabat saya, Bu. Namanya Latifah. Latifah ini suka jualan roti. Dia itu pekerja keras banget, bisa dilihat sekarang tuh. Diundang tapi masih jualan roti. Latifah ini insya Allah bisa jadi sosok inspiratif buat kita, Ustadz. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena gini, saya sempat nemenin dia waktu itu setengah hari untuk ngikutin aktivitasnya. Jadi di sela-sela kerja kerasnya, Latifah itu selalu beribadah dan mengingat Allah. Jadi untuk jamaah yang ada di rumah akan kita bahas juga ya pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita, mengingat dia yang selalu mengingatmu. Masya Allah, dia itu siapa? Siapa? Dia itu siapa? Masya Allah, mengingat dia yang selalu mengingatmu. Baper judulnya ya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Latifah sini dong. Masya Allah, pasti sosok semua yang ada di rumah pengen tahu nih. Sosok Latifah itu seperti apa sih? Terus pasti juga gak penasaran kan? Aduh gak sabar nih pengen dengerin tausiah dari guru-guru kita. Tapi nanti, sebelumnya kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Silakan. Assalamualaikum jamaah Islam itu indah, ketemu lagi sama saya. Hari ini saya mau ketemu sama sahabat saya. Kayaknya rumahnya tuh di sekitar sini. Kita coba yuk, ikutin saya ya. Yuk. Nah jamaah, yuk sekarang kita langsung aja ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, lagi ngapain? Lagi jualan roti. Nah, jamaah ini sahabat saya yang tadi saya bilang. Kamu kenalin dulu dong nama kamu sama jamaah Islam itu indah. Namanya siapa? Latifah Tafri. Latifah. Tafri. Iya. Latifah Tafri. Namanya jualan roti apa? Ada roti pisang coklat, roti coklat keju, ada roti Pisang coklat, coklat. coklat keju. Kamu udah berapa lama sih kamu jualan ini? Jamaah yang ada di rumah pengen tahu tuh. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun, Masya Allah. Jualannya di sekitar sini, di sekitar rumah. Iya kadang-kadang sih. Oh gitu. Mm-mm. Ini berapa harganya? 2.500. Sama, semua 2.500. Iya. Oh, 2.500. Terus penghasilannya sehari berapa kalau gitu? Misalnya. Kejual semuanya dapat 25.000. Kalau penjual semua 25.000. Iya. Uangnya buat apa emang? Buat ini bantuin mama. Buat bantuin mama. Masya Iya. Allah, luar biasa sekali ya. Aku boleh ngobrol nggak sama orang tua kamu? Boleh? Boleh. Mama. Assalamualaikum. Insya Allah, apa kabar Pak? Kabar baik, sehat ya? Pak, karena insya Allah Latifah itu bisa membantu menginspirasi semua dengan berjualan roti masih kecil. Karena katanya, saya tanya tadi, kamu ngapain jualan roti? Katanya mau membantu orang tua. Ya, Emang benar seperti itu? sambil bantu-bantu orang tua. Bantu orang tua. Gitu. Masya Allah. Punya anak yang seumur segini kan maksudnya kan biasanya kan mereka masih main, masih belajar. Cuma Latifah dengan kebesaran hatinya mau membantu orang tua. Nah bapaknya sendiri bangga nggak tuh kayak gitu? Ya, alhamdulillah bangga lah sebagai orang tua ya. Bisa inilah dari kecil harus ditanamkan lah ya, ini gitu. Bantu orang tua. Jadi biar nanti udah punya, udah gedenya gitu. Nggak lupa sama orang tua lah ya. Sama orang tua. Masya Allah jamaah. Hebat ya, mungkin banyak anak sekarang yang jujur saya Pak waktu masih kecil masih mau jajan ini, mau minta ini, kalau nggak dikasih ngambek. Tapi sosok Latifah bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Karena kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Tepuk tangannya dong buat Latifah. Masya Allah. Cie masuk TV nih. Cie. Jamaah yang ada di rumah pengen tahu. Tadi kamu jualan roti untuk apa aja? Buat bantuin mama. Terus? Buat uang jajannya. Buat uang jajan sendiri, nambah-nambah uang jajan ya? Mau dipakai Iya. buat apa uang jajannya? Buat biasalah buat nabung. Asik, buat biasa lah.
Kalau pulang sekolah kan kamu langsung jualan roti, bener? Iya, Setiap pulang sekolah kan? Tuh suka ngerasain capek gak sih? suka. Oh iya, suka. Terus kalau capek gimana? Apa? Kalau capek, Kalau capek. Kalau capek senyum-senyum. Hah? Kalau capek gimana? ngambek, Apa? ngambek. Ngambek. Jadi kamu kalau capek ngambek, ngambek sama papa? Gimana ngambeknya? Apa-apa, Oh, papa aku kan mau main gitu ya. Gak apa-apa, capek badan itu pasti, tapi jangan sampai semangat kamu ikut capek ya. Pokoknya setiap hari adalah kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Kamu bisa mulai hari ini, nanti kamu belajar dari guru-guru kita. Dan insya Allah kita juga bisa banyak belajar dari kamu ya. Iya. Masya Allah, mau belajar kan? belajar. Tepuk tangan dong buat Latifah. Tas dulu dong. Duduk di situ. Nanti kita belajar, kita tanya-tanya lagi ya, kalau ada pertanyaan boleh nanya. Jamaah! Udah siap belajar? Udah siap belajar? Sekarang saya mau nanya sama guru kita, sahabat saya, Ustadz muda yang penuh semangat juga. Masya Allah, tampan sekali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum ya? Belum. Ustadz, saya mau nanya. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir. Sebenarnya gini, apa sih cara berzikir atau mengingat Allah yang baik dan benar di dalam Islam itu bagaimana, Ustadz? Iya. Mohon penjelasannya ya, Ustadz. Iya, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini hati kita dibaluti selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal. Kalau ada orang yang kita sayang, kalau ada seseorang atasan kita mungkin di kerjaan yang ingat sama kita, kira-kira kita senang atau enggak? Datang ke rumah kucuk-kucuk bawa makanan, datang ke rumah kucuk-kucuk bawa hadiah, kira-kira senang atau tidak? Senang, karena apa? Karena kita diingat oleh orang tersebut. Apalagi itu anak kita, orang tersayang, itu atasan kita, orang terpandang, Masya Allah. Senang atau enggak? Senang, karena kita diingat oleh dia. Bagaimana ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia maha mengingat, yang selalu mengingat kita, dan akan terus ingat kepada kita. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan senang. Begitupun dalam zikir. Zikir itu adalah artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengingat Allah, Allah pun juga pasti akan mengingat kita. Dan akan ditambah dan akan dicukupkan seluruh kehidupan kita semua di dunia ini, bahkan di akhirat. Tapi ada tata caranya. Yang pertama, jangan sampai kita tidak tahu makna dari zikir tersebut. Jadi kita harus tahu zikir tersebut. Contoh misalkan, La ilaha illallah. Tahu artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain. Kalau kita tahu maknanya, minimal kita bisa meresapi. Oh iya, benar, maknanya tiada Tuhan selain. Kalau kita zikir, tidak tahu maknanya, itu adalah ibaratnya seperti kita lagi muji-muji orang, ya. Kemudian kita nggak tahu artinya apa. Ada orang Arab muji kita, Masya Allah Syekh, antum ma ajmal antum fi hadzal yaum. Atau pakai bahasa Inggris, you are so beautiful, you are so handsome. Lah kita nggak tahu, apaan ya? Apaan ya artinya? Ya padahal itu lagi dipuji, oh iya kamu ganteng banget, oh iya kamu cantik banget, oh iya kamu baik banget. Kita nggak tahu, makanya kita harus tahu makna dari yang namanya zikir tersebut. Yang kedua, kita harus fokus ketika zikir. Jangan sambil-sambil. Ini sambil zikir, sambil megang remote, cari dah mana nih sinetron azab nih, mana nih sinetron azab. Ada yang kesinggung ya. Iya mana nih sinetron ya kan, subhanallah, subhanallah, mana sih ini. Jadi gak fokus, bagaimana kita mau ingat Allah, betul? Maka kita harus fokus, agar apa? Agar kita biasa lisan kita zikir kepada Allah. Karena yang namanya level zikir itu ada level-levelnya Bu. Yang pertama adalah level lisan. Ibnu Athaillah al-Iskandari mengatakan
Paling tidak kalau kita tidak bisa zikir dengan hati dan lisan sinkron, lisan dulu mengucap. Maka di sini adalah levelnya lisan, diucap semua lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Biarpun kita nggak tahu, tapi lisan kita berzikir kepada Allah. Biasakan. Ketika kita lisan sudah biasa, maka naik lagi. Levelnya di situ adalah yaqdoh. Apa yaqdoh? Yaqdoh itu zikir tapi sadar bahwa dia itu berzikir. Ngerti, paham, oh iya saya sekarang lagi zikir. Fokus habis sholat. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Fokus zikir kepada Allah. Ketika lisan sudah mengucap, otak sudah sadar, akal kita sudah sadar bahwa kita zikir, nanti Allah naikkan lagi levelnya. Kita biasa terus apa? Levelnya makom tertinggi namanya hudur. Antara lisan, akal, dan hati itu menjadi satu. Maka ketika orang sudah mencapai level hudur ini adalah merupakan kesempurnaan terbaik dari manusia. Mengapa? Karena hatinya sudah bisa merasakan ladzatun, kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Maka latihan terus. Robiyah al-adawiyah. Itu sholawat kepada Nabi 50.000 sehari, Bu. 50.000. Ini kita, Bu, tasbih panjang banget ngeliatin, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak nyampe-nyampe. Karena tasbihnya panjang ya. Gak nyampe-nyampe. Ini Robiyah al-adawiyah 50.000. Masya Allah. Maka kita biasakan dulu, Mas Soni. Lisan kita mengucap. Ketika lisan mengucap, akal baru sadar tuh. Oh iya, kita lagi salawat. Oh iya, kita lagi zikir. Baru nanti levelnya naik Allah naikkan, baru levelnya hati kita diliputi dengan zikir kepada Allah. Kemanapun itu. Jadi kita harus tahu maknanya, harus sadar, fokus, dan lisannya dibiasain ya Ustadz ya. Betul. Tapi Ustadz tahu nggak? Biasanya sinetron saya itu ngebantu orang-orang berzikir juga Ustadz. Oh iya betul. Jadi orang kalau ngeliat saya biasanya astagfirullahalazim. Ini sebel banget liat ini. Iya. Astagfirullah. Keselnya sama Mas Soni tahu. Tapi saya nggak langsung jadi istighfar orang. Iya betul. Tapi alhamdulillah ya. Masya Allah. Jazakallah Kalau khair, Habib Ustadz. yang lihat, a'udzubillahi minasyaitonir. Habib jangan nonton kalau gitu deh. Jazakallah khair Ustaz. Jamaah. Kalau kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Setuju ya? Lanjut lagi tausiahnya ya. Saya mau tanya sama Ustadz Ahmad Khan kalau gitu. Ustadz. Ya Mas Soni. Kalau kita mengingat Allah, insya Allah segala urusan kita, apapun itu akan dimudahkan. Tapi ini ada pertanyaan yang dari kecil sampai sekarang itu saya pengen tanyain Ustadz. Ya. Sebenarnya apa sih yang saat ini Allah sedang lakukan? Subhanallah. Ya. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Ya, terima kasih Mas Soni. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah amma ba'd. Para pemirsa Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pertanyaan yang luar biasa, maka jawabannya pun harus dijawab dengan jawaban yang istimewa. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah di halaman 254 di dalam bab fi fadli dzikrillahi ta'ala. Qala al-Imam Thabit al-Banani rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Thabit al-Banani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Satu ketika beliau sedang duduk di majelisnya yang dihadiri oleh banyak sekali jamaah pada saat itu. Lalu kemudian di tengah-tengah nasihat agama yang beliau sampaikan, beliau mengatakan bahwasanya inni a'lamu mata yadhkuruni rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya saya mengetahui kapan saja Allah Subhanahu wa taala menyebut nama saya, kata beliau. Fafaza'un nas minhu. Maka pada saat itu semua orang yang ada di majelis beliau, mereka tercengang kaget. Mereka kaget dengan apa yang diucapkan oleh Imam Thabit al-Banani.
Waqala dan mereka bertanya, kata mereka, kaifa ta'lamu dzalika? Wahai Imam Thabit Al-Banani, bagaimana engkau bisa tahu dan kapan engkau tahu? Bagaimana caranya kau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namamu? Lalu kata beliau, idza dzakartuhu dzakarani. Pada saat aku menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Kuasa, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama aku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan sebut-sebutlah namaku, maka aku akan menyebut-nyebut nama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur atas nikmat yang aku berikan, dan jangan sekali-kali kalian kufur dengan nikmat yang aku berikan. Maka di saat kita bersyukur menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebut nama kita. Di saat kita mengagungkan, membesarkan, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala juga sedang menyebut-nyebut kita. Maka ketika ada yang bertanya, sedang apa sih Allah Subhanahu wa taala sekarang? Maka jawabannya, sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala sedang menyebut-nyebut orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ketika kita sedikit keluar daripada tema zikir, tetapi tetap berkaitan dengan zikir. Ketika ada seorang syekh ditanya oleh gurunya, wahai guruku, sedang apa Allah Subhanahu wa taala sekarang? Maka beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala sekarang sedang bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang Allah turunkan di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya senantiasa bersolawat dan mengucap salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan ucapkan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Begitupun dari ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya ingat. Kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Kita ingat kepada Nabi Muhammad, kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan Allah mengingat-ingat kita. Maka selalu kita perbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam keadaan seperti apapun. Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Imam Nawawi, alamatu hubbillah, hubbi dzikrillah, wa alamatu bughdillah, bu'di dzikrillah. Ciri orang yang cinta kepada Allah, dia banyak menyebut nama Allah. Dan ciri orang yang benci kepada Allah, dia benci menyebut nama Allah. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menyebut-nyebut nama orang yang sedang menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Jamaah. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi bahasan kita masih mengenai mengingat Dia yang selalu mengingatmu. Dia itu siapa ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abu Fida dan juga Habib Muhammad. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas.